Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdayanti. Saya dari jurusan Teknik Informatika 2019D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan PT Bank Danamon Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan. Visi dari PT Bank Danamon Indonesia yaitu peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Danamon berkeyakinan bahwa keberadaannya adalah untuk mewujudkan kepeduliannya kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat luas dan membantu kesemuanya bertumbuh kembang mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian ada misi. Danamon berupaya untuk mewujudkan visinya melalui 3 misinya, yaitu Danamon bertekad untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan. Kemudian Danamon berkeyakinan bahwa kekuatannya dalam intermediasi keuangan dalam perekonomian menjadikannya katalis bagi penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini sebenarnya misi PT Bank Danamon Indonesia itu banyak, tapi saya mengambil beberapa saja. Kemudian sasarannya dengan beragam produk dan layanan keuangan, Danamon siap melayani kebutuhan nasabah dari berbagai segmen termasuk perbankan konsumer, usaha kecil menengah atau UKM, wholesale, korporasi dan komersial, dan syariah, serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance. Danamon juga menawarkan berbagai macam produk asuransi jiwa terbaik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan dari PT Bank Danamon Indonesia adalah berkomitmen untuk mensejahterakan nasabah, karyawan, dan masyarakat luas secara konsisten, berfokus pada kebutuhan nasabah, dan memberikan pilihan produk dan layanan perbankan yang semakin beragam dan disertai unique value proposition untuk memenuhi tujuan finansial nasabah. Hal ini sebagai perwujudan janji Danamon untuk membantu nasabah memegang kendali dalam solusi keuangan sekaligus sebagai bagian dari anggota masyarakat yang berkontribusi dan mempunyai kepedulian tinggi. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada presiden direktur dan di bawahnya ada human capital, finance, compliance, syariah, risk management, dan global alliance strategi. Kemudian di sini di dalam struktur organisasinya terdapat banyak bagian-bagiannya. Nah, kemudian di sini ada presiden direktur, di bawahnya ada vice presiden direktur, dan terdapat lagi yang pertama ada treasury dan capital market, enterprise banking dan financial institution, transaksi banking, information technology, dan operation. Website PT Bank Danamon Indonesia bisa di search aja, yaitu danamon.co.id. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu personal, bisnis, e-banking, karir, dan tentang Danamon. Di sini juga terdapat beberapa fitur dan di dalam website ini menyediakan berbagai informasi tentang layanan produk yang terdapat di PT Bank Danamon Indonesia. Kemudian di sini ada Instagram PT Bank Danamon Indonesia, nama akunnya yaitu mydanamon. Di akun Instagram ini terdapat berbagai macam informasi juga tentang layanan produk. Facebook PT Bank Danamon Indonesia, ini adalah akun resminya. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi COSO. Kondisi TI saat ini, PT Bank Danamon Indonesia sudah menerapkan tata kelola TI yang baik sesuai dengan standar COSO. Namun, perusahaan harus terus mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola TI agar dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dan terus meningkatkan kualitas layanan. Kondisi TI yang diharapkan, pengidentifikasi COSO PT Bank Danamon Indonesia dengan kondisi TI yang diharapkan memberikan gambaran umum tentang apa yang diharapkan dari manajemen TI perusahaan dan yang harus dilakukan untuk mencapainya. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, sistem TI canggih dan terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk pelaksanaan proses bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan meningkatkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Teknologi digital yang digunakan dalam proses pemasaran dapat meningkatkan perusahaan dalam menjangkau pasar
dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kemampuan data analytics yang kurang baik yang dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan efisiensi operasional. Kurangnya pembaruan secara berkala dalam sistem TI yang dapat menyebabkan sistem menjadi ketinggalan dari perkembangan teknologi terbaru dan meningkatkan resiko keamanan data. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menjaga ketersediaan sistem TI dan meningkatkan resiko keamanan data. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui teknologi digital seperti chatbot, video conferencing, dan mobile apps yang dapat membantu dalam memberikan informasi dan layanan yang lebih cepat dan efektif. Peluang untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan menggunakan analitik data yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Ancaman dari perusahaan teknologi informasi lain yang menawarkan solusi yang lebih baik, yang dapat menyebabkan perusahaan ketinggalan dari persaingan. Ancaman dari cybercrime yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan kesulitan menjaga keamanan data dan meningkatkan resiko kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Kemudian ada critical factor sukses atau strategi layanan TI. Yang pertama, peningkatan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan sistem TI. Perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan sistem TI dengan melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk membuat sistem lebih mudah digunakan oleh karyawan. Peningkatan kemampuan data analytics. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan data analytics dengan menginvestasikan dalam teknologi data analytics yang baru dan meningkatkan kompetensi tim TI dalam hal data analytics. Pembaruan secara berkala sistem TI. Perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan sistem TI dan mengurangi risiko keamanan data dengan melakukan pembaruan secara berkala pada sistem TI. Peningkatan keamanan sistem. Perusahaan dapat meningkatkan keamanan sistem dengan mengimplementasikan keamanan sistem yang lebih kuat dan melakukan pengujian keamanan secara berkala. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kompetensi tim TI. Perusahaan dapat meningkatkan kompetensi tim TI dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal teknologi baru dan keamanan sistem. Kesimpulannya, dalam analisis dan identifikasi PT Bank Danamon Indonesia dengan model tata kelola IT JOSO telah memenuhi tingkat tata kelola IT yang baik. Perusahaan ini telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar industri untuk mengelola risiko IT, keamanan informasi, kontinuitas bisnis, kinerja IT, serta sumber daya manusia. Perusahaan ini juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan tata kelola IT dengan melakukan investasi dalam teknologi terbaru dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk implementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Saran yang dapat penulis berikan kepada PT Bank Danamon Indonesia dan pembaca atau peneliti perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja IT, termasuk pengembangan dan implementasi sistem pengukuran kinerja IT yang sesuai dengan standar industri. Selesai. Baik, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.